Modal utamanya 3 butir telur, tapi kamu bisa menghasilkan 2 loyang red velvet yang pastinya bisa kamu jual dan menghasilkan cuan untuk menambah pundi-pundi uang kamu. Buat teman-teman yang penasaran seperti apa sih rasa dan cara membuatnya, langsung aja nonton hingga selesai. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih. Pertama, kita siapkan dulu 250 gram tepung terigu protein sedang, 2 sendok makan susu bubuk, saya menggunakan merek Denkau. Lalu tambahkan setengah sendok makan coklat bubuk. Selanjutnya tambahkan juga 1 sendok teh baking powder. Ini kita aduk hingga tercampur rata. Jika sudah, kita sisihkan. Bahan selanjutnya, kita pecahkan 3 butir telur, pastikan telur bersuhu ruang. Lalu kita tambahkan 250 gram gula pasir, seperempat sendok teh vanilla essence, dan 1 sendok teh SP. Selanjutnya, akan kita mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu, hingga adonan telur dan gulanya tercampur rata, dan sedikit berbuih. Nah, setelah adonan gula dan telurnya berbuih, teman-teman bisa menaikkan speednya hingga speed maksimal. Lalu akan kita lanjut mixer hingga adonannya benar-benar kental dan berjejak, supaya nanti hasilnya tidak bantet ya. Nah, jika sudah putih kental dan berjejak seperti ini, kita bisa menambahkan 120 ml susu cair. Tambahkan juga secukupnya pasta red velvet. Jika sudah tercampur rata, kita matikan dulu mixernya. Lalu kita tambahkan tepung yang sudah kita siapkan di awal. Masukkan semuanya aja. Jika sudah, sekarang akan kita lanjut mixer menggunakan kecepatan rendah aja. Cukup hingga tercampur rata. Mixernya nggak usah lama-lama lagi di tahap ini karena nanti adonannya akan turun dan bolu kita akan bantet. Untuk memastikan bagian bawahnya juga teraduk sempurna, kita celupkan dengan spatula. Setelah tercampur rata, mixernya bisa kita matikan lalu lanjut kita aduk menggunakan spatula. Pastikan tidak ada lagi endapan tepungnya ya. Nah, jika sudah, sekarang kita siapkan cetakannya. Saya menggunakan ukuran 18 cm. Ini lanjut kita olesi dengan Carlo. Jika sudah, sekarang bisa kita tuangkan adonannya. Pastikan adonannya kita tuang sampai penuh aja. Nah, setelah itu kita hentak-hentakkan supaya udara yang terperangkap di dalam bisa keluar. Nah, sekarang tahap pengukusan. Kukus di kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 20 menitan menggunakan api kecil aja. Nah, ini setelah kurang lebih 20 menit bolu kita sudah matang dan mengembang sempurna. Untuk satu resep ini kita mendapat 2 pieces bolu ya. Nah, lanjut sekarang bisa kita keluarkan. Untuk mengeluarkannya saya menggunakan tutup kaca. Ini supaya mudah aja. Kalau teman-teman tidak mau bisa menggunakan piring seperti biasanya. Nah, ini setelah kita lepaskan dari loyangnya sedikit pun tidak menempel ya teman-teman. Cantik sekali. Kalau untuk dijual, teman-teman bisa mengemasnya ke dalam mika yang ukuran diameter 20 cm. Lalu kita masukkan terus ke dalam mika supaya lebih cantik. Nah, selanjutnya bisa kita beri dengan topping. Saya menggunakan margarin aja. Kalau teman-teman ada bisa menggunakan buttercream, itu pastinya lebih enak ya. Untuk bagian atasnya saya menggunakan keju yang diparut. Kalau teman-teman tidak mau menggunakan keju, bisa menggunakan meses atau kacang almond yang sudah dipanggang ataupun menggunakan kacang tanah yang dicacah dan dipanggang ya. Nah, seperti ini aja sudah cakep sekali. Kalau teman-teman mau lihat seperti apa sih rasanya, kita bisa potong bagian satunya lagi yang tidak kita beri topping. Nah, ini hasilnya super lembut sekali.
Untuk bagian dalamnya seratnya pun halus banget. Jadi untuk satu resep ini kita mendapatkan 2 pieces bolu. Yang satunya ukuran diameter 16 cm. Satu lagi ukuran diameter 18 cm. Super praktis dan cuan sekali kalau kita jual. Untuk harga jualnya sesuaikan aja dengan harga bahan di daerah teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komennya ya.